dan mereka hanya menduga-duga. Nah, ayat selanjutnya dikatakan kemudian oleh Allah, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Orang yang tidak mengerti Taurat ini menuliskan sebuah buku dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah, itu adalah karya tulisan mereka kemudian lalu mereka jual ke Roma dan Yunani, tembus sampai ke Indonesia. Ini Al-Quran yang menarasikan itu, dan kami beriman kepada pernyataan Al-Quran ini. Maka ketika kemudian Al-Quran itu sampai kepada kami beriman. Dan dikatakan pula di dalam Al-Quranul Karim, inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwa. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, tadi kembali, sabar. Tadi pernyataannya adalah beritakanlah Injil kepada seluruh umat Islam. Dengan kata lain, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Umat Islam juga makhluk. Maka Injil, kitab yang dibuat berdasarkan angan-angan tadi, diberitakan kepada umat Islam. Kami hadir sebagai apologet Islam untuk membentengi umat kami gitu loh. Supaya jangan kemudian diajak ke neraka bersama-sama. Yang ada maksud dengan kitab angan-angan ini apa ini? Kitab saudara, kitab yang ditulis Lukas, Markus, surah Paulus. Iya, bukan Bible. Dasarnya apa, Bang? Oke, baik. Di dalam Lukas 24 nomor 44. Oke, silakan. Itu yang pertama ya. Sebelum dasarnya apa? Itu yang pertama, angan-angannya. Oke, Yang kedua, saya jawab. Apa? Oke, siap. Saya jawab. Lukas 24 nomor 44, 45, 46. Yesus dituduh bahwa Yesus berkata, ada tertulis tentang Yesus di dalam Taurat bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Apakah betul ada di Taurat? Coba Anda tunjukkan kalau ada. Ternyata tidak ada. Berarti Al-Quran tidak salah dengan mengatakan mereka hanya berangan-angan, mereka tidak mengerti Taurat. Ini Al-Quran, Al-Baqarah ayat 78, ayat 79. Bang Juma, sebentar. Lukas berapa? Silakan. Lukas 24, data nomor 24, 44 sampai 46. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis di mana itu di kitab Taurat? Tertulis di Taurat. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana ada tertulis seperti itu? Kalau nggak ada, itu angan-angan. Betul kata Bang Juma. Kata Al-Quran, akhi. Ya, kata Al-Quran. Betul. Bukan kata saya. Ya. Coba tunjukkan di mana itu. Sebentar Pak, ayat berapa? Tunggu saya ini ya. Lukas 24 ya? Iya, dari ayat 44. Iya. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu Yesus berkata, harus digenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Demikian katanya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana ada tulisan seperti itu? Cari di Taurat nggak nemu, di Nevi'im Ketubim nggak nemu, di Mazmur nggak nemu. Jadi penulis ini nggak terbukti tulisannya, tidak terbukti rujukannya, gitu loh bro. Itulah yang Al-Quran katakan. Oke. Ini harus dimengerti ya, di ayat 45 ya, saya lihat ya. 46-nya, 46. Gimana ada tertulis? Rujukannya itu tertulis di Mazmur, kitab Taurat dan kitab para nabi. Dicari nggak nemu, Bong. Gitu, Bong. Nih, saya kasih contoh. Ya. Saya kasih contoh, Bang. Bentar, saya kasih contoh, Bang. Biar Anda nggak salah Pak jawab, Bang. Sikit-sikit. Iblis berkata kepada Yesus dalam Matius 4 ayat 6. Ya, ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan diperintahkan untuk menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu betul-betul ada tertulis
di dalam Mazmur 91 ayat 11 12. Bunyinya seperti itu. Nah, sekarang ketika Yesus berkata ada tertulis demikian, Mesias harus menderita mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, itu tertulis di mana? Contoh sudah saya kasih, monggo dijawab. Satu lagi. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus. Ini Yohanes 3 nomor 13. Apakah betul? Ternyata tidak. 2 Raja-Raja 2:11, Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Padahal Elia juga manusia. Tidak ada manusia yang naik ke surga selain Yesus. Yohanes 3 nomor 13. Ternyata 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Inilah semua pembuktian kebenaran Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim." Mereka menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah. Padahal itu karangan mereka sendiri. Kenapa demikian? Karena mereka sejatinya tidak mengerti Taurat, tidak mengerti kitab para nabi. Mereka hanya berangan-angan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba biaidihim kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Ya, kayak gitu. Mereka hanya menduga-duga, mereka hanya berangan-angan. Mereka tidak mengerti tentang kitab terdahulu, kitab Taurat dan seterusnya. Mereka hanya menuliskan berdasarkan angan-angan dan dugaan-dugaan mereka saja. Dan itu terbukti hari ini kita buktikan. Kecuali Anda hanya ingin mengedepankan ego di dalam beragama. Tapi kalau Anda ingin mendudukkan, ya kok dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu? Ini 1400 tahun silam, belum ada listrik, belum ada komputer, belum ada internet, belum ada perjanjian lama diterjemahkan dalam seluruh bahasa. Kok bisa beliau tahu? Seorang diri dia di zaman jahiliyah tidak ada apa-apa, dia tidak pernah baca Taurat, dia tidak pernah baca Injil, dia tidak ngerti Ibrani, dia nggak ngerti Aramaik, dia tidak ngerti Yunani, dia ummi, dia buta huruf, tapi kok dia paham bahwa orang-orang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri karena mereka buta huruf terhadap kitab Taurat, dan hari ini terbukti kebenarannya seperti itu. Ya. Oke, Bang Juma memang dalam mengutip itu juga harus lihat konteks ya. Jadi beberapa bagian Bang Juma agak keliru. Nah, di ayat 44 itu perkataanku yang tahu katakan kepadamu, lihat perhatikan yang digenapi itu dalam kitab Taurat, Mazmur dan kitab Nabi itu tentang nubuatan akan kedatangan Kristus. Itu bicara itu. Oke ya. Nah, yang kedua tentang di ayat selanjutnya 46 itu beda loh, Jarak. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka. Jadi sebelumnya mereka tidak mengerti, lalu sehingga mereka mengerti kitab suci. Kitab suci yang mana? Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ini tidak merujuk kepada kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi tadi loh ya. Terus ini kitab apa? merujuk kepada kitab suci. Kitab suci ya, kitab suci perkataan-perkataan Yesus tentang dirinya bahwa ia akan mati dan akan bangkit. Nanti kita lihat di dalam ini. Emangnya zaman Yesus 4 kitab Injilmu itu udah ditulis? Anda ngerti nggak arti tertulis? Kitab. Apa arti tertulis? Kitab suci ada tertulis demikian. Jadi kata. Iya, tertulis maksudnya apa? Tertulis itu apa artinya, Bang? Coba dijawab dulu, Bang. Apa tertulis dong? Arti tertulis apa, Bang? Apa, Bang? Tertulis Tersurat. Tertulis itu sudah ditulis, tersurat atau termaktub. Lihat KBBI. Nah, kalau sudah ditulis berarti ada sebuah kitab yang isinya seperti itu. Kalau itu merujuk kepada perjanjian baru, zaman Yesus perjanjian baru belum ditulis. Bagaimana kamu bisa merujuk ke perjanjian baru? Izin dulu, saya kasih contoh dulu lagi satu Karena ya. di dalam perjanjian kita berbicara tentang Dengerin dulu, Bang. nanti lagi. Sebentar ya. Sebelum, izin dulu, saya dulu Bang, izin Mas, 1 menit paling lama. Sebelum saya ke Makassar, saya telepon adiknya Bang Juma. Adiknya Bang Juma berkata, Bang Andi, di wisata Bolangi milik Bang Juma ada tertulis, 1, tanah ini milik Bang Juma, ada kolam renang, ada kelinci, ada villa, ada masjid Nur Maulida, ada musola. Setelah saya ke sana, benar ada tertulis. Itu yang dimaksud. Kedua lagi nih,
Pak Hendra mengatakan ASEPA itu lu cari di Google ada tertulis ASEPA tempat rehabilitasi narkoba. Setelah saya cari ada benar tertulis. Itu maksudnya. Paham nggak sih analogi ini, Bang? Bener nggak, Bang? Paham nggak? Ini sekaligus Ular memberitahu Anda kobra. semua nih. Ini contoh sekaligus memberitahu Banyuma nggak apa-apa ya. Ya, lanjut. Pak Hendra. Ayo, Akhi Billy silakan. Akhi Bil. Ini contoh loh, begitu maksudnya kalau diskusi ada tertulis. Halo Bang Andi. Momposi. Bang Andi. Masih mau kau datang besok? Hah? Kita perjanjian lama daripada Yesus. Iblis saja mengutip langsung tepat dia. Ada tertulis demikian. Ya, malaikat akan diperintahkannya untuk menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saya cari-cari ketemu di Mazmur 91 ayat 11 12. Ketika Yesus ngomong, saya cari-cari nggak ketemu. Berarti iblis lebih hafal Bible perjanjian lama daripada Yesus. Berarti lebih jujur iblis ya, Pak De? Betul. Betul. Mapakoi. Coba di Keluaran 19 ayat 11. Iya. Menjelang hari Iya, ketiga, iya. mereka harus bersiap sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ular Kok kobra. nggak mirip ya? Mirip pun tidak. Kata Mesiasnya harus menderita mana? Mesias harus menderita mana? Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari Ular antara orang kobranya mati. mendesis lagi. Pada hari yang ketiga. Mana? Kok nggak mirip belas? Oke, Hosea 6 ayat Mirip 2. pun tidak. Lalu, Iya. ia akan Iya. hidupkan kita. Inilah sesudah 2 hari. Mesiasmu. Kita lagi di Serang, Banten. Aduh, Anzo. Akhi, aku off dulu ya. Ada teman-teman dari Baik, Akhi. Triyat. Iya, Masya Oke, Allah. Iya. sampai ketemu. Oke, Jangan lupa, sip. Mesias Jangan lupa itu petikan manusia gitarnya. Tuhan. Ya. Allahu Akbar. Oke, sampai ketemu lagi Iya, Akhi. teman-teman. Iya, Letraut, sip. Letraut. Masya Allah. Ya Dende. Ya Dende. Maha Ya, benar Allah Dende. dengan segala firman-Nya. Ternyata Al-Quran mengatakan angan-angan saja. Ternyata benar. Ada tertulis, ya ada tertulis di akte kepengurusan AFI Pak Desugi adalah Dewan Pengawas. Setelah saya baca ada benar tertulis kan gitu maksudnya. Gue udah dikasih contoh susah amat. Ada tertulis ya wisata Bolangi milik Banjuma ada Masjid Nur Maulidah. Setelah saya cek ada beneran, jadi nggak bohong gitu loh. Ular kobra. Di kitab ini ada tertulis Yesus adalah Tuhan. Saya buka nggak ada. Wah bohong nih saya nih. Di kitab ini ada tertulis Yesus adalah Tuhan ya kan. Saya buka nggak ada. Ini kitab-kitab hadis ini ternyata ini. Kok nggak ada Yesus Tuhan? Berarti saya bohong. Kalau di sini ada tertulis tulisan Arab bunyinya Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Saya buka ada kan gitu. Nah, itu baru bener gitu loh bos. Masa arti tertulis aja nggak paham sih? Ada tertulis. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Mana nggak ada? Ada. Ayah. Quran tidak keliru mengatakan itu. Yang luar biasa ini wahyu Allah yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yang mengatakan
hal demikian. Dan ternyata tahun 2024 awal kita membuktikan kebenarannya. Tapi memang ini loh, memang Yesus berkata, angkatan jahat ini minta tanda. Minta tanda angkatan jahat. Apa tanda yang diberikan angkatan jahat oleh Yesus? Tanda Yunus. Nah, berarti yang beriman, percaya kepada bangkit hari ketiga itu adalah orang-orang jahat. Tanda Yunusnya itu, angkatan jahat ini meminta tanda dan tidak ada tanda yang diberikan kepada mereka selain tanda Yunus. Apa itu? Mati, bangkit, hidup 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Nah, tanda ini diberikan kepada angkatan jahat. Siapa yang beriman kepada 3 hari 3 malam dalam kubur? Kristen. Berarti angkatan jahatnya adalah ular kobra. Allahu Akbar. Ya, lanjut. Saya bikin kopi dulu, campur masako, pusing saya. Kasih bedak, jangan lupa kasih bedak. Bagaimana Sebentar Bang Hanzo ya. bagaimana Bang Andi, kelinci siapa dulu Bang Andi tuh? Immanuel. Bentar dulu. Bagaimana kelinci Banyuma? Tetap stabil kelinci kita? Kelinci, alhamdulillah sekarang makin besar, sudah hampir mirip kambing. Itu 100% kelinci, 100% kambing enggak jadinya. Ya hampir akhir. Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut ya teman-teman. Kita hanya mengedukasi teman-teman semua untuk memikirkan, merenungkan gitu ya. Adapun tertawa itu hanya menghilangkan rasa ngantuk aja. Lanjut. Ya, jadi perkembangan ya Masjid Nur Maulida di sini alhamdulillah ya berdiri megah di atas gunung begitu. Di sebelah Masjid Nur Maulida itu ada sekretariat yang bisa dipakai orang menuntut ilmu. Di sana benar-benar sebuah gunung, ada masjid megah di sana. Terima kasih buat semuanya yang telah mendukung pembangunan Masjid Nur Maulida. Saya teringat masjid lagi Pak Jawa. Kangen saya ingin ke sana lagi. Ayo berangkat Pak De. Saya pengen berangkat ke Blora malah, kangen masjid di Blora Pak Andi. Ya boleh juga tuh kita tur dulu ke Blora, baru ke Makassar, oke? Insya Allah kalau enggak Jumat, Sabtu, Minggu lah kata Ustadz Romi tadi. Beliau sibuk, jadi antara Jumat, Sabtu, Minggu Ustadz katanya. Oh siap, ditunggu. Masya Allah. Aturan hari ini berangkat. Kedua Banyuma laporan semalam ada saudara kita itu istrinya orang Tanah Toraja. Dia sih nggak percaya Yesus Tuhan. Tadi teleponnya nggak tahu udah sama saya tuh. Dia mau ke Makassar Mualaf Center Indonesia untuk lebih meyakinkan istrinya yang masih Kristen ingin bersyahadat. Itulah Banyuma. Saya hubungi Ustaz Alwan dulu nanti ya Banyuma ya. Iya. Itu melalui Ustaz Alwan akan beliau yang mencatat database para mualaf. Banyuma kan tinggal datang duduk. Suara saya kedengaran Bang? Iya kedengeran. Siap. Beres semua administrasi, Banyuma tinggal datang. Jadi Bang Juma itu bukan disuruh-suruh teman-teman ya. Jadi nggak usah lah seling WA Bang Juma bagaimana cara mendaftar API, bagaimana begini gitu loh ya. Hubungi aja adiknya, hubungi kami gitu loh. Itu kira-kira. Ada juga yang lucu Bang Andi. Adik saya tuh dianggap sebagai pegawai Telkom. Semua nomor apologet minta sama saya. Kan gepeng. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Minta nomornya Ahi Sugi dong. Udah tak kasih. Udah lama Bang Handi juga dong. Tak kasih. Uniripa juga dong. Tak kasih. Terus apa lagi? Kalau pendeta ini ada nggak? Lu pikir gue ini Telkom? Hah? Minta nomor kontak sama saya. Tapi saya ketawa langsung, dia juga tertawa. Maaf Bang Zuma, kerjaan. Jadi kalau minta nomor kontak di kita, Akhi Sugi misalnya, udah dikasih. Nah nanti di Akhi Sugi chat juga minta Bang Handi, di Bang Handi minta Uniripa nanti minta Bunda Rahma. Jangan di saya semua, ular kobra.
Halo. Saya hanya Bang Zuma, dikerjain ular gitu. Adil bang, ular kobranya. Iya. Oke, tadi saya lihat dia datanya apa sih yang dibilang Bang Juma ini kan. Jadi memang dalam apa namanya harus persis sama. Tapi coba lihat Hosea 6 ayat 2. Ya, Hosea 6 ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Iya. Ini ya. Kita di situ Mesias bukan, Bang? Bang, kita di situ Mesias bukan? Sebentar. Ini kata kita itu bentuk jamak, namun itu ditunjukkan kepada orang-orang percaya kepada Kristus bahwa memang ketika Kristus bangkit, maka orang-orang yang percaya kepada dia akan dibangkitkan. Begitu bang. Padahal yang bangkit itu Karena Mesias. begini sebenarnya gini bang, tentang nubuatan tentang kematian Kristus, ya, nanti Yesus bangkit, Yesus akan menderita, itu kan banyak sekali ya. Di Mazmur ada, di Yesaya ada juga. Nah sebenarnya itu menunjukkan kalau ketika Yesus berbicara ini kan memang terjadi bang. Hosea itu yang dimaksud Tuhan di situ Tuhan siapa? Siapa Tuhan itu? Ya, Yang Tuhan di Hosea 6 itu siapa? membangkitkan ya. Ya Tuhan di situ siapa? Mari kita berbalik kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu siapa di situ? Tuhan di sini ada huruf besar yaitu menuju kepada Yahweh ya. Bukan Yesus ya? Semua bukan. Kalau Oke, Tuhan selesai. itu Tuhan huruf besar itu ya itu Yahweh ya. Oke. Ya. Jadi Tuhannya Hosea bukan Yesus ya, Bang? Ah gitu, masalah Yahweh itu bang, salah itu abang itu menartikan maksudnya itu Yahweh itu sama dengan namanya Tuhan. Ini lagi membenarkan tapi salah. Iya. Sama Oke, itu lanjut, artinya lanjut, bang. Kalau Emmanuel kalian mempelajari itu belajar saja. Gimana sudah? Bang, Emmanuel Banget ini Bang Juma ada apa hiburan nih. Untuk sementara ini diam dulu bang. Bang Emmanuel pendapatnya bagus tuh, tapi untuk sementara ini silent dulu ya. Saya lagi bicara dengan Bang Juma ini. Halo. Yang dicari itu ibaratnya mana tulisannya pergi ke pasar, yang ditunjukkan pulang ke rumah. Nyambungnya di mana sih ini? Dia akan menghidupkan kita, padahal yang akan bangkit itu Mesias. Tulisannya Mesias akan menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Hosea 6 ayat 2, dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Bukan 3 hari. Gimana sih? Pada hari yang ketiga, dia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Ini memang bicara tentang Mesias ayat ini. Itu mesianis bang, mesianik. Itulah ayat-ayat mesianik. Ini kita ini Mesias. Berarti kita ini Mesias. Kata Ya, kita bener itu aja bentuk lah. jamak. Sebentar bang. Mirip Kata pun kita tidak, itu ini bentuk memaksakan jamak. diri Anda namanya. Itu enggak, di dalam perjanjian lama ada namanya mesianik bang. Jadi yang terkandung dalam Sudah saya kasih contoh. Iblis mengutip perjanjian lama tepat. Ya, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Udah dikasih contoh nggak paham juga. Anda menunjukkan Hosea 6 ayat 2 mirip pun tidak. Jauh. Nggak nyambung, jauh. Ya. Tertulis itu bukan penafsiran, Bang. Tertulis itu tersurat. Penafsiran itu tersirat. Ini yang Anda lakukan adalah menafsir. Padahal Semua bang, yang disebut semua dalam tertulis. perjanjian lama tentang kematian Kristus itu unsur-unsur mesianis ya. Seperti di mana tadi ya? Yang tertulis jelas ada enggak? Yang tertulis jelas. Sebagaimana iblis ketika mengutip, ada enggak, Bang? Ada enggak? Yang sebagaimana iblis mengutip perjanjian lama? Masuk kalah Yesus sama iblis? Iblis mengutip tepat, Yesus mengutip entah kemana-mana. Ini saya sudah bacain loh. Hanya itu ayat namanya 2, Hosea namanya 2. Nggak nyambung, mirip pun tidak. Ya sudah. Ya itu Ya, menurut nggak Abang. nyambung, Bang, nggak nyambung. Mirip pun tidak.
Tidak ya, itu dalam pandangan Kristen itu bentuknya mesianis ya. Jadi mesianik memang bentuk jamak kita, tapi ketika itu maksudnya bahwa ketika Kristus bangkit pada hari yang ketiga, itu juga orang percaya kepadanya juga akan bangkit. Begitu. Itu penafsiran, Bang. Tertulis bukan penafsiran. Penafsiran itu tersurat, tersirat. Ada makna seperti ini. Itu tersirat namanya. Kalau tertulis itu tersurat, termaktub, atau sudah ditulis. Itulah namanya. Makanya ketika iblis mengutip, ada tertulis. Ya, malaikat akan diperintahkan untuk menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Langsung kita cari tulisan itu, bukan tafsirannya yang kita cari. Ketemu. Gitu loh. Silakan Bang Juma, lanjut. Aku lelah. Sebenarnya nggak begini-begini nggak bisa dibuktikan, bro. Apapun itu lebih menyerah bahwa ya maklumi apa adanya lah. Itu aja sih jawaban sederhana. Jangan berusaha untuk menafsirkan sesuatu yang nggak bisa ditafsir. Tambah ruwet, tambah jauh dari topik. Hari ini saya belum Di dalam kitab menjawabnya. perjanjian, di dalam kitabmu ada tertulis Nabi Muhammad pengganti Yesus. Anda mau nggak saya kasih penafsiran? Padahal saya ngomong tertulis. Ada tertulis namanya Nabi Muhammad akan menggantikan Yesus gitu. Dicari nggak ada. Berarti saya bohong. Tapi kalau tafsir oke. Padahal yang kita cari adalah tulisan. Yang saya baca bukan. Lebih baik legowo aja, bro. Udahlah. Legowo lah. Al-Quran sudah benar dengan mengatakan mereka hanya berangan-angan. Mereka menuliskan tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Saya Wa kira minhum itu iyyuna bukan la ya'lamunal kitab Alkitab saya illa amaniya wa inhum karena illa jelas yazunnun. kalau kita lihat memang sudah digenapi Yesus mati dan pada hari ketiga bangkit. Itu fakta. Itu angan-angan itu, Bang. Itu bukan angan-angan dong. Jumat. Karena gini, kalau Anda Angan-angan itu. Loh, Oke. sekarang Baik. itu Anda kalau mengatakan itu dalilnya, Tuhan. kalau Anda bilang dalil tadi itu mengatakan angan-angan Oke. akibat salah. Itu saya kira Anda keliru. Oke. Ya. Jadi gini saudara Kojun, kalau Anda berbicara mengenai Tuhannya Bani Israel, maka mau ataupun tidak kita harus melibatkan Bani Israel, kan gitu, Bang? Ya. Oke, Kristen di dalam ruangan internal Kristen boleh koar-koar seperti itu. Tapi ketika melibatkan Bani Israel, maka kita harus melibatkan agama Yahudi untuk meng-cross-check kemudian Tuhannya datang, mati dan bangkit pada hari ketiga. Apakah itu bisa? Apakah orang Yahudi bisa kita hadirkan, lalu kita panggil mereka secara kelompok, secara akidah, secara agama, untuk mengatakan Tuhan kalian yang datang pada Abraham yang kalian sebut Elohim mati setelah jadi manusia dan bangkit pada hari ketiga. Apa kesaksian mereka kemudian? Ada? Nggak ada kan? Ini hanya sepihak kan? Berarti ini hanya angan-angan gereja Katolik yang menyebar kemudian sampai ke penjuru bumi, sampai ke Indonesia. Karena ketika berbicara Tuhannya Bani Israel, orang Kristen membawa Elohim, orang Kristen menyebutnya Yahweh, datang inkarnasi menjadi manusia, maka suka ataupun tidak orang Yahudi harus didudukkan paling tengah dan paling depan untuk menceritakan dan mengiyakan cerita itu. Kalau tidak, maka jatuhnya kepada angan-angan orang Barat. Ini poinnya. Enggak dong. Di situ Karena orang nggak Yahudi bisa, Bang. sendiri- Kecuali karena orang Yahudi saudaraku. sendiri, Iya, sebagian silakan. tidak percaya tentang kedatangan Kristus sebagai manusia, apalagi lahir di tempat yang layak, karena mereka menantikan Bukan cuman sebagian, semua Bani Israel. Tidak ada yang percaya kalau pencipta langit dan bumi itu datang menjadi manusia. Oke? Bagaimana mungkin tidak percaya? Kan itu sudah dimuatkan bahwa dia akan datang. Siapa yang menubuatkan Tuhan datang menjadi manusia? Di mana itu tertulis di kitabnya orang Yahudi? Di mana tertulis? Sebentar ya. Ada. Silakan. Aku lelah.
Dalam Matius 20 Coba Yesaya 7 Bang. dinubuatkan sebagai hamba. Oke, Bukan sebagai Yesaya Tuhan. 7 itu berbicara mengenai Yehezkiel, bukan mengenai Yesus. Yesaya 7 ayat 14. Ya, itu berbicara tentang apa? Tuhan atau manusia? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya Seorang manusia mengandung dan melahirkan. akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini Ya. jelas sekali. Nanti kita lihat di Oke. Matius. Di Matius berapa itu? Oke. Sebentar Bang. Oke, Biar jelas, baik. kalian di bawah harus ngerti. Ya, saya Jelas udah sekali. paham. Enggak, bukan Saya udah abang yang paham jelasin. data ini. Jelasin Saya udah di bawah. paham. Saya jelasin yang 2000 orang. Bahwa memang Oke, di silakan, Perjanjian silakan. Lama jelas sekali bahwa di Yesaya 7 ayat 14 itu dikatakan bahwa ia akan menamakan dia Immanuel. Coba lihat di Matius berapa ya, coba. Ya. Ya. Kapan Yesus Oke. dipanggil Immanuel? Oke, sekarang coba. Oke, ya, coba sekarang Anda tunjukkan siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel. Silakan. Silakan. Siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Ayo, Immanuel? Immanuel. Matius. Iya. Matius. Sini dong. Matius. Di mana itu tertulis? Matius 1 ayat 23. Satu. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi satu dulu. Itu terjadi enggak itu? Di Yesaya 7 Terus ayat begitu lahir, 14 dinamakan begitu Immanuel. lahir, begitu lahir. Oke, begitu lahir, begitu lahir Immanuel- Maria anaknya Immanuel- diberi nama siapa? Immanuel Begitu namanya lahir, artinya apa? begitu lahir anak Maria dipanggil dengan sebutan apa? Tunggu Immanuel dulu. artinya apa, Bang? Begitu lahir, Immanuel artinya apa Bang? begitu lahir, Immanuel dengarkan. artinya Begitu lahir Tuhan Immanuel beserta artinya kita. apa? Sekarang Oke, begini. udah jelas ya. Begitu Tadi yang- lahir, begitu lahir anak Maria ini dipanggil apa? Nama diri loh ini. Panggil- Perhatikan dulu dong. Ya, Jadi saya perhatikan tanya, ayat 23. begitu Sebentar. lahir anak Maria dipanggil Ayat apa? 23 ini jelas ya. Ayat Gepeng 23 juga jelas ular ya. kobra. Yang berarti ya, itu ya. Ular kobra. Yang berarti Allah Ular menyertai kobra kita. juga ini. Jadi Iya, maksudnya sekarang itu begitu bahwa lahir, Immanuel itu Bang. Allah bersama Abang kita. ular Nah, sekarang kobra. kita lihat ya, Bang. Coba lihat, Dengarkan Bang, ya. saya. Enggak, saya jelasin Begitu dulu, Abang. lahir, nggak usah jurus gereja nggak perlu. Enggak. Sekarang Bang, begitu cuma yang lahir keliru. anak Maria dipanggil apa? Bang, Jim yang keliru. Perhatikan baik-baik. Begitu Artinya lahir adalah anak Maria Allah dipanggil apa? beserta kita. Anak Itu Maria artinya dipanggil apa bahwa ketika dia Yesus lahir? dinamakan Yesus. Ular kobra. Dinamakan Yesus. Anak Maria begitu lahir dipanggil siapa anaknya? Namakan dia Yesus. Immanuel atau ular kobra atau Yesus? Yesus. Betul. Loh, ini di Matius tidak ada yang salah itu nama diri, Bang. Nah, sebentar nama diri dia mang Yesus sama Iya, dengan- sekarang sama siapa dengan yang Bunda Rama, menamai sama dengan- Yesus? Siapa yang menamai Yesus dengan panggilan Immanuel? Siapa? Anda tahu Diam-diam ini datang sini jelas pitok ya, kayak ular sama kobra dengan juga Immanuel. ini. Immanuel itu artinya apa? Allah beserta Iya, kita. siapa? Ketika Yesus- Jangan artinya, Mbak. ketika Yesus Jangan sudah artinya, hadir ngapain yang arti? dunia, Sekarang di yang dunia, kita itu minta, artinya yang dia kita bersama minta di dengan sini kita. Apa adalah, kita aduh, dengan Allah. kalau cuman jualan obat, kalau Bukan cuman jualan jualan obat itu di gereja. Bang Juma itu Sekarang banyak tunjukkan yang jual siapa obat. yang pernah memanggil Yesus. Sekarang buktikan siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel. Siapa? Siapa? Immanuel itu artinya Siapa? apa, Bang? Lu kok artinya? Allah beserta kita. Allahu Jadi ketika Akbar. Kristus Siapa yang pernah menamai Yesus, yang pernah menamai anak Maria dengan panggilan Immanuel? Siapa? bisa dipanggil Kalau siapa Anda aja, mengatakan nama diri, Yesus Bang. itu Nama ular kobra. Yes, Bang Zuma. Aku lelah paman. Loh, kan udah digenapi Capek ya. aku, Bang. Yesaya Dengan 7:14 itu sudah tergenapi. apa pula? Apabila anak itu lahir, maka dia dinamai Emmanuel. Begitu Maria melahirkan, anaknya dinamai Yesus. Yesus dalam bahasa Latin artinya apa? Bang, Yesus dalam bahasa Latin artinya apa, Bang? Itu Yesua. Bang? Yesua. Sebentar.
Allahu Jadi, Akbar. Bang Juma, Aduh, Yesus dalam bahasa Latin Bang artinya Juma. apa? Kasihan kawanku ini. enggak, Iya, Bang Juma yang gimana? keliru. Bang Juma yang keliru. Kok keliru pula? Coba pakailah otak Ini Anda jelas ya. sekali-kali, Tadi Bang. tadi Apabila katanya, Anda mana dibuatnya? aduh, susah karena Sudah Anda nggak dijelasin. mau mendengar soalnya. Enggak, Bang Juma yang harus dengar ini. Apa? Ini soal kitab saya. Ini bukan ngangan, jadi jelas ya. Apa pula Jadi kitab Yesaya Anda ini kitabnya Yahudi. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan, bukan dikatakan dia akan mengartikan, tapi dia akan menamakan Immanuel, bukan artinya, tapi memang namanya Immanuel. Sekarang di siapa Matius yang 1, pernah memberikan Yesus? Aduh, parah ini. Siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Siapa? Siapa, Bang? Siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Dia tidak diterjemahkan, tapi dia dinamakan. Ia akan dinamakan Shem. Dalam bahasa Ibrani itu nama. Jadi Shem, dari dia yang lahir dari wanita itu, namanya adalah Immanuel. Siapa yang pernah memanggil nama Yesus dengan panggilan? Saya tanya dulu Bang Sumade. Waduh. Itu tergenapi tidak? Dari Yesaya 7:14. Tidak terjemah, tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Karena dengarkan saya, Bang. Di dalam Yesaya 7 nomor 14, dengar saya, Bang, dengarkan saya, Bang, dengarkan saya. Dengarkan saya, Bang. Anda kan Kristen penyembah manusia. Dengarkan saya yang paham kitabnya orang Yahudi. Anda mau seperti apapun di kitabnya Yahudi, tetap aja Anda akan menggiring menyembah anak Maria. Sekali-kali dengarkan otak Anda itu supaya berfungsi, jangan kayak ular kobra. Di sini kitabnya orang Yahudi Yesaya 7 nomor 14, dengarkan baik-baik. Bahasa Ibrani yang digunakan di sana adalah Shem Kara. Shem Kara artinya sebutan yang akan muncul. Waduh, abang ini dengarkan dulu, Bang. Itu udah jelas. Ada turunkan ini, host, turunkan host. Ular kobra ini diturunkan, host. Tidak ada gunanya orang yang tidak mau belajar. Turunkan. Ya, kamu ke gereja, Kocun, kamu ke gereja, habis itu cebok air 1 sendok. Ya, jadi teman-teman, di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen ya, kitabnya orang Yahudi yang dicuri oleh gereja, Yesaya 7:14, di situ sangat jelas mengatakan apa? Shem Kara dalam bahasa Ibrani. Apa maksudnya tuh? Penyebutannya jadi sebutan ketika bunyi mulut, ketika mulut itu bunyi memanggil anak Maria, anak wanita ini, maka mulut akan berbunyi Immanuel. Oke? Suara yang muncul ketika anak tersebut terpanggil adalah Immanuel. Oke? Sekali lagi saya ulang. Suara Shem Kara, ucapan, ikra, bacaan, sebutan, lisan yang akan berbunyi ketika kemudian dipanggil anak ini adalah Immanuel. Bukan artinya Tuhan beserta kita, ini maaf. Tidak, bukan itu. Ya. Bukan. Tapi yang muncul kemudian adalah Immanuel. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa manusia stres, siapa manusia gepeng yang pernah memanggil anak Maria dengan panggilan Immanuel? Ada. Pak RT, Pak RW, Pak Dusun, Pak Dukun, Pak Santet. Ada yang pernah memanggil anaknya Maria panggilan Immanuel. Immanuel, iya paman, sini ke dia. Kita pergi ke bawah pohon ara. Mau ngapain paman? Kita lihat, tengok, mana tahu ada pohon ara berbuah. Sini Immanuel, Immanuel sini. Tak ada yang pernah memanggil Yesus itu dan panggil Immanuel. Yesus malah dipanggil dengan anak domba. Mbe, kadia. Itu panggilannya. Kalau dipanggil dia Immanuel, itu siapa yang pernah manggil dia Immanuel? Enggak ada. Jadi jangan pandai-pandaian mengambil kitabnya orang Yahudi mendudukkan pada perkara bohong. Tak boleh. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk.
Kenapa? Mereka memberitakan berita yang bohong, berita yang tidak benar. Maka Al-Quran tidak pernah salah mengatakan, inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu. Perlakukan jotun itu sebagai musuh. Jangan kau biarkan dia menyesatkan manusia dengan mengatakan Yesus bernama Immanuel, karena itu adalah bohong. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi ini kalau ada orang yang percaya bahwa Yesus pernah dipanggil dengan sebutan Immanuel, berarti dia adalah segolongan dengan setan. Orang waras mana yang mau percaya? Hah? Orang sehat mana yang mau percaya? Coba, orang yang tidak gila mana yang mau percaya bahwa Yesus pernah dipanggil Immanuel? Hanya orang sinting yang otaknya cuma secuil yang mau percaya itu. Kenapa? Data Bible, satu kitab tidak pernah Yesus itu dipanggil dengan sebutan Immanuel. Sedangkan kitabnya orang Yahudi jelas mengatakan, anak itu akan dipanggil Shemkara, anak itu akan dipanggil Shemkara Immanuel, anak itu akan disebut dengan panggilan, dengan suara, dengan lisan, dengan sebutan Immanuel, bukan Yesus. Jadi silakan Anda menggait orang-orang gila, orang-orang sinting yang mau percaya dengan ajaran saudara di mana Yesus pernah dipanggil Immanuel, padahal itu bohong. Yesus nggak pernah dipanggil Immanuel, Yesus hanya dipanggil sebagai anak domba. Oke, ada lagi? Ada bang, ini ada lagi ular kobra. Ini bang. Allah, Immanuel. Dia sendiri aja pakai nama Immanuel, mamanya panggilnya apa? Acoks. Alek. Pandai-pandaian. Bang, oh Alek. Bang Suma, Bang Suma. Kita ini punya agama masing-masing, jangan salah menghina agama masing-masing, karena kita ini juga. Kamu juga agama Islam. Pintar. Agama pintar. Nasihatkan diri Anda, masing-masing punya agama, masing-masing punya kitab. Jangan mengambil kitabnya Yahudi lalu menerjemahkan seenak perut. Ini kitabnya Yahudi, Yesaya 7:14, kitabnya Yahudi, jangan ditafsirkan seenak perut. Tidak ada Yesus dipanggil Immanuel, nggak ada. Ya memang benar, nggak ada namanya Immanuel. Wow, betul. Tepuk tangan. Lalu saya menghinanya di mana? Kalau memang Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel, saya menghinanya di mana? Ya maksud saya jangan kamu berbondong-bondong mulutmu itu, karena orang itu tadi belum dia jawab. Lah, karena saya kan sudah bertanya siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel. Kan saya udah tanya, tapi dia tidak bisa menjawab. Malah dia mutar-mutar. Kenapa saudara salahkan saya? Di dalam Alkitab kami nggak ada panggilan Immanuel di dalam sini, makanya saya nggak bisa jawab. Nah, dengan begitu berarti Bang Suma tidak salah. Apa salahnya ketika Bang Suma mengatakan bahwa Yesus tidak... Salah nggak saya? Enggak salah. Ya nggak salah berarti. Lalu kenapa saya dikatakan saya menghina? Ular kobra betina juga ini. Loh, saya tertuduh bang. Saya dikatakan menghina kata saudara. Padahal saya tidak menghina kan? Anda sendiri mengakui kan bahwa Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel kan? Ini suara efek ya. Terus ini. Terus kalau abang benar nggak pernah dipanggil Immanuel, ngapain lagi dia omongin? Kalau kamu sudah percaya itu namanya bukan Immanuel. Ya itu dia masalahnya, ku bilang inna enggak boleh dirubah kalau baca Al-Quran, enggak boleh, harus normal. Inna syaitan lakum adu fattakhizu aduan innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Nah kan sudah sejelas ini. Al-Quran mengatakan seperti itu, maka saya mengatakan kepada saudara, tidak ada Bang Suma menghina atau menista. Betul-betul anak Maria tidak pernah dipanggil dengan panggilan Immanuel. Paham sampai di sana, kobra betina? Sampai di sana paham? Ya. Jawab dong, paham Doro. Jawab, paham Doro. Gitu loh. Nggak pernah ada orang yang memanggil Immanuel. Tes I A I
Masuk di mana tadi suaranya itu? Lupa. Masuk terakhir yang di tengah-tengah. Coba. Oh, kunci D berarti. Iya, kunci D. Iya. Lanjut Bang. Lanjut Bang Immanuel, silakan Bang. Saudara sudah mengakui bahwa tidak ada Yesus dipanggil Immanuel. Kita jabat tangan, pelukan ya, ciuman kudus. Muah. Lanjut. Immanuel. Ya Immanuel. ngapain diomongin kalau kalian sudah percaya itu namanya itu nggak ada namanya yang dipanggil namanya Immanuel. Apa yang kita omongin kalau sudah percaya namanya Tuhan itu tidak pernah dipanggil Immanuel. Apa yang kalian bicarakan lagi? Udah cukup, udah ulang-ulang 4 kali. Terus Tuhannya Anda Immanuel ini, Tuhan Anda namanya siapa? Immanuel, Tuhan kamu namanya siapa, Bro? Ah, Tuhan kamu namanya siapa? Tuhan kami itu, Bang, kalau kami yang kami sembah itu roh firman Tuhan. Namanya dulu. Mantap. Nama. Mantap. Panjang sekali. Dia mau Panjang saya ini. namanya. Namanya Tuhanmu siapa, Bro? Yesus. Yesus. Yesus itu anak Maria ya? Ya, iya. Berarti kamu menuhankan anak Maria? Itu kalau kita kasih contoh kepada Bapak ini ya. Ya, biar coba. paham sedikit. Maria itu cuman menitip aja. Maria itu cuman melahirkan anak itu aja. Yesus itu bukan dari dunia ada dia, Bang ya, asalkan mengerti. Bukannya dia dari dalam kandungan, Bang? Memang dari kandungan, tetapi kandungan itu dari Roh Kudus, asalkan mengerti. Yang mengandung itu Roh Kudus. Yang mengandung itu Roh Kudus atau Maria? Memang yang menandung Yesus Mengandung, itu, bukan mengandung. Mengandung. Dia mengandung siapa? Roh Kudus atau Maria? Memang Maria. Oke, Maria mengandung. Itu kandungannya Maria, anaknya Maria ya? Iya, memang anak Maria. Anak Maria itu Tuhan kamu ya? Iya, Tuhan kami, karena itu bukan dari daging, bukan dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Pakai tajwid Bang. Tapi Hawa Yesus nafsu. itu dari Roh Kudus ya, asal kamu mengerti kami, makanya Cuma tajwidnya salah tajwid. Hawa nafsu. Yang benar itu hawa nafsu. Lanjut Bang, lanjut. Ya, Kita gitu. bercanda sambil berdiskusi ya. Lanjut. Gitu. Jadi Tuhanmu itu manusia ya, Bro? Tuhan kami itu cuman satu Tuhan kita ini di atas, yang asalkan kalian mengerti. Karena Tuhan itu diturunkan firman-Nya itu menjadi manusia. Iya, artinya Tuhan kamu manusia ya? Iya, manusia serupa dengan kita. Apalagi? Iya, nggak apa-apa. Jadi Tuhanmu manusia. Anak buah. Soalan nombor. Jadi Tuhanmu manusia. Nggak apa-apa, Bro. Kau lebih jujur daripada Hanso. Jadi kamu jujur, Tuhanmu itu anaknya Maria, manusia namanya Yesus. Iya, Betul ya, Bro? memang Yesus namanya, bukan Immanuel. Iya, jadi Tuhanmu namanya Yesus. Namanya Yesus itu Immanuel. Lari ke Immanuel, udah selesai. memang yang mengandung itu Maria, memang benar itu. Polos sekali dia orang. Di umur berapa Yesus itu jadi Tuhan? Umur Tuhan itu menjadi berapa, Mas? Maksudnya dulu, Mas. Jangan nanya ke orang. Yesus kan ini di muka bumi. Nah, di umur berapa Yesus menjadi Tuhan? Menjadi Tuhan atau menjadi raja? Tuhan aja, kan jangan raya Tuhan. Kan Tuhanmu itu di usia berapa? Usia 30. Jadi sebelumnya bukan Tuhan dia ya. Jadi waktu bayi belum Tuhan ya? Waktu bayi belum Tuhan dia? Waktu dia dikasih namanya raja itu, Bang, asalkan mengerti Bapak itu 30 tahun baru dia disebut raja di dunia ini. Waktu bayi belum Tuhan dia, waktu bayi. Waktu bayi itu
orang belum percaya dengannya karena belum diajarkan. Iya bang. Rasa. Masolang anak-anak. Masolang generasi. Jadi 30 tahun baru dia jadi Tuhan ya. Tahun parangrang dia. Pararang. Iya pararang. Tapi kenapa bro? Kenapa Tuhan dibunuh? Bukan dibunuh bang. Itu yang pas dia di kayu salib itu bang, untuk menampungi orang-orang yang sudah berdosa. Masolang generasi Yesus rusak mati ini. nggak? Yesus mati nggak di tiang salib? Memang mati, baru dia bangkit di hari ketiga. Siapa yang mematikan dia? Itu Pilatus dengan agama. Generasi rusak. Berarti dibunuh namanya itu bro. Pilatus yang bunuh. Itu yang membunuh dia itu orang yang belum percaya dengan dia, gitu mas. Oh jadi dia nggak tahu. Generasi rusak. Jadi dia nggak tahu kalau dia membunuh Tuhan ya? Karena di waktu dulu itu Mas asalkan mengerti, banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Generasi rusak ini. Ya aduh bang. Jangan sosok kau sudah menjadi muslim tahu semuanya ya. Ada yang Peter lebih kamu ini lagi juga mas. Jangan hanya yang di bawahmu aja kamu sering live supaya nggak ada lawanmu ya. Memang kami ini lagi Generasi belajar. rusak ini. Jadi waktu Tuhanmu dikubur itu siapa yang menjaga alam semesta? Tuhan lagi dikubur 3 hari. Itu malaikat mas. Oh ada malaikat yang gantikan. Oh iya. Ya. Jadi malaikat mengambil alih urusan Tuhan ya. Kamu bro Immanuel, kamu sedih nggak sih Tuhan pernah diolok-olok begitu dibunuh gitu? Kamu nggak sedih? Iya sedih lah mas. Manusiawi ya bang ya, sedih ya. Iya. Kalau sekiranya kamu ada di sana itu, kamu menolong Yesus atau kamu ikut kabur, melarikan Ya diri? menolong Yesus lah. Kalau kau tolong dia nggak jadi mati nanti. Bukan nggak jadi mati loh mas. Gimana? Memang itu orang-orang yang mau ditangkap Yesus itu waktu dulu memang udah dia ditangkap. Tetapi kalau kita menolong kita juga dibunuh, bukan hanya Yesus. Sebenarnya itu siapa sih yang mengkhianati Yesus itu? Yesus ditangkap? Yuda Iskariot. Yudas itu ya dirasuki apa dia? Ya dirasukin setan. Kurang ajar memang setan itu ya. Ya itu orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itu orang-orang iblis. Iblis. Maksud saya iblis mas. Ya, guys. Kupingmu itu mas, kupingmu itu. Iblis. Ada ular kobra. Iblis. Iblis. Jadi iblis bukan bilis, terbalik. Aduh. Jadi bilis ini, jadi bilis ini yang mempengaruhi. Jadi bilis yang mempengaruhi Yudas ya. Kok bilis? Bukan bilis. Bilis itu ikan teri loh Cuplis. di sini. Cuplis. Allahu Akbar, Masya Allah. Pokoknya Mbak Juma mulai dari semalam sampai hari ini merasa bahagia banget gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Bilis. Sudahlah, Malas sih anaknya orang. Jangan selalu menghina mas, jangan selalu menghina ya. Enggak. Sudahlah bukan Sundala. Sunda nggak lagi ada. Ada yang salah itu mah dibenarkan. Kamu itu menambah-nambahkan dan mengurang-urangi. Kayak Bible aja, suka nambah, suka ngurang. Sudahlah bukan Sundala. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Immanuel, kamu sudah Aduh. Capek saya bang. di mana? Jangan-jangan kita sekampung. Bukan mas. Ini orang Nias ini. Kamu Nias ya? Iya dari Nias asal saya, tapi saya tinggal di Surabaya saat ini. Wih, Surabaya nge. Ya wes, iso wong Jawa sampean. Ah, Iso.
Di Surabaya, Mas. Surabaya yang di Ora iso. Raisa. Aduh. Surabaya yang di Mas. Perak. Ah. Kan kita Ora iki makan kutu ya? Anco kan. Kan Surabaya begitu. Itu nggak kasar itu di Surabaya itu nggak apa-apa kayak gitu. Canco kan gitu. Ngomong Ora iki mangan kutu. ngomong iki lho Mas, ngomong ngalor ngidul, ngomong sanak dhewe iki lho ndasmu. Iya, Mas. Melaku-melaku kan jala wedhus iki lho. Melaku-melaku nang tunjungan. Woi, Waduh, kabur dia. medal niku. Allah. Iya, tuh wonge medal. Ya udahlah. sudahlah. Nah, maghrib sana ya Bang Juma, ya kita tutup ya. Di sebelum Iya, ditutup Bang tutup Juma dulu. ada diberikan sedikit edukasi yang harmonis sebelum kita tutup. Iya, Silakan Bang baik. Juma. Baik. Jadi teman-teman sekalian, utamanya sahabat-sahabat Muslim ya dimanapun berada, bahwa Al-Quran ketika berbicara itu tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Dari sehari Rasulullah menerima Quran sampai kepada para sahabat, sampai kepada tabi'in, tabi'in, sampai kepada para imam-imam, sampai kepada para ulama, kiai, habaib, sampai hari ini. Zaman sekarang lah, zaman di mana keindahan dan kebenaran Al-Quran itu bisa kita urai dengan sangat gamblang gitu ya. Zaman Rasulullah menceritakan Al-Quran, orang masih susah dan sulit untuk kemudian bisa mengakses dengan mudah. Sekarang internet sudah bisa orang rasakan sampai ke pelosok. Jadi ketika kita memberitakan tentang Al-Quran, maka siapapun bisa merasakan dan mendengarkan dan bisa memetik kebenaran yang ada di dalamnya. Itu juga pola yang digunakan, itu juga cara yang digunakan oleh teman-teman kita Kristen memberitakan isi Bible mereka kepada seluruh umat manusia, tak terkecuali kepada umat Islam juga. Nah, kita tampil kemudian kita adu argumen Al-Quran versus Bible, apologet Islam versus apologet Kristen, kemudian berhadapan dalam satu komal untuk memberitakan kebenaran itu. Dan hari demi hari kebenaran itu selalu dimenangkan kemudian oleh sang pemenang, yaitu Al-Quran. Mau lari kemanapun, Al-Quran tidak akan pernah keliru memberitakan suatu berita. Allah mengatakan begini, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yuqsirun. Di antara Islam dan Kristen, satu di antara mereka mengajarkan ajaran kebenaran yang hakiki. Satu di antara dua agama ini yang mengajarkan kebenaran semu. Sekarang tinggal netizen, tinggal teman-teman yang mendengarkan dimanapun berada untuk memilih mana kebenaran hakiki itu, Islamkah atau Kristenkah. Tidak ada paksaan, silakan Anda memilih mana yang rasional, mana yang irrasional, mana yang hak, mana yang batil. Ya, saya pribadi mewakili teman-teman semua terhadap saudara Kristen dan terhadap umat Islam di bawah. Ketika ada penyampaian yang keliru, penyampaian yang berlebihan, cara, retorika, metode yang kami gunakan berlebihan dan tidak sesuai dengan nuansa Islami, maka saya pribadi mewakili teman-teman semuanya secara umum memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan jika itu kebenaran yang kami sampaikan, karena itu bukan dari kami, tetapi dari akal Anda yang terkoneksi dengan kitab Al-Quranul Karim. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Semoga kita diberi rahmat dan hidayah, akal yang waras sampai penghujung kehidupan kita di atas bumi, dan dimasukkan ke dalam golongan manusia yang diberi nikmat keselamatan oleh pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi mohon maaf ya. Oh iya, saya punya pesan kepada sahabat yang ada di Makassar, Goa, Maros, Sulawesi Selatan lah pada umumnya, yang ingin membeli buku terkait dengan buku Siapakah Pemilik Tanah Palestina yang Sesungguhnya. Silakan DM atau Japri Bang Sadli ya sebagai admin kita, karena pada Bang Suma itu dikirim juga